Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenankanlah, nama saya Muhammad Nailul Huda, NIM 2281131 Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang sumber dan dasar pendidikan Islam. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas tentang apa sebenarnya sumber dan dasar daripada pendidikan Islam itu. Selanjutnya, terlebih dahulu kita setidaknya memahami apa sebenarnya pengertian dari dasar dan sumber itu sendiri. Sumber secara harfiah adalah artinya asal, muasal. Sedangkan dasar artinya adalah landasan ataupun pondasi sesuatu hal. Maka dari hal itu kita dapat menyimpulkan bahwasannya pengertian daripada dasar pendidikan Islam merupakan sebuah landasan proses bimbingan kepada manusia yang mencakup jasmani maupun rohani yang berdasarkan pada ajaran dan dogma agama atau kepercayaan aliran agama yang di sini adalah yang dimaksudkan adalah aliran dan kepercayaan Islam. Dari itu semua dimaksudkan agar bisa membentuk kepribadian manusia yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Itu pengertian daripada dasar pendidikan Islam. Setelah itu, sebenarnya ada berapa sih sumber ataupun dasar yang dijadikan untuk penyelenggaraan pendidikan Islam itu? Setidaknya dalam sumber yang saya dapat, sedikitnya ada 3 sumber ataupun 3 dasar yang dijadikan untuk landasan dalam penyelenggaraan pendidikan agama Islam. Yang pertama ialah dasar-dasar pendidikan Islam dari Al-Quran. Perlu kita ketahui bahwasannya Al-Quran merupakan sumber utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Bukan saja pendidikan agama Islam, tetapi seluruh lingkup bentuk penyelenggaraan pendidikan itu bersumber dari Al-Quran. Karena memang Al-Quran itu adalah sumbernya ilmu. Jadi segala sesuatu hal yang ada di dunia ini adalah bersumber dari Al-Quran. Ini tidak bisa kita bohongi. Maka ada ungkapan, ada sebagian ulama, bahkan kebanyakan ulama yang menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah merupakan mukjizat terbesar. Karena memang kandungan yang terdapat dalam Al-Quran, ajaran-ajaran dalam Al-Quran itu sungguh luar biasa. Dan juga Al-Quran itu sejak diturunkan sampai ilal yaumil qiyamah ini nanti akan relevan isinya, berkesinambungan dari sejak diturunkannya sampai sekarang bahkan ila yaumil qiyamah. Di sini sedikitnya ada beberapa contoh di mana penyelenggaraan pendidikan Islam itu bersumber daripada Al-Quran. Ini bisa kita amati, bisa kita simak
dari beberapa ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa ataupun bersangkut pautan dengan pendidikan agama Islam. Di sini ada satu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 yang menjelaskan tentang kewajiban belajar ataupun mengajar. Yang kedua ada surat At-Taubah ayat 122 yang berisikan tentang kewajiban belajar dan mengajar juga. Yang ketiga ada surat Ad-Dzariyat ayat 56 yang menjelaskan tentang tujuan daripada pendidikan. Sampai dengan nomor 7 ada surat Al-Mujadalah ayat 11 yang menerangkan tentang ilmu dan lingkungan pendidikan. Itu sedikit contoh bahwa penyelenggaraan pendidikan Islam, dasar-dasar pendidikan Islam itu adalah yang pertama bersumber dari Al-Quran. Kemudian yang kedua, dasar-dasar pendidikan Islam itu bersumber dari Al-Hadis Nabi Muhammad SAW. Hal ini tidak dipungkiri karena Al-Quran, wahyu Al-Quran itu diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW. Maka dari itu, segala bentuk ucapan, tingkah laku, perbuatan Nabi Muhammad semasa hidupnya dalam menerima wahyu Al-Quran, menjelaskan wahyu-wahyu Al-Quran, ini menjadi sebuah hadis yang dimana itu menjadi sumber kedua dalam penyelenggaraan pendidikan Islam, manakala dalam Al-Quran itu belum lengkap penjelasannya, maka hadis yang menjadi pelengkap ataupun penjelas untuk mengurai masalah-masalah yang belum teruraikan dalam Al-Quran. Maka di sini dalam hadis memiliki dua manfaat pokok. Yang pertama, hadis mampu menjelaskan konsep dan kesempurnaan pendidikan Islam. Tentu hal ini sesuai dengan konsep dari Al-Quran. Yang kedua, hadis dapat menjadi contoh yang tepat dalam penentuan metode pendidikan. Misalnya, di sini dicontohkan semasa kehidupan Rasulullah, di mana Rasulullah memberikan metode pengajaran dalam menyampaikan dakwahnya kepada anak-anak ataupun kerabat ataupun sahabat semasa menanamkan keimanan, mengajarkan keimanan, mengajarkan risalah Islam pada saat itu. Jadi itulah sedikitnya gambaran bahwa hadis merupakan dasar-dasar penyelenggaraan pendidikan Islam yang kedua. Selanjutnya, setelah Al-Quran dan Al-Hadis, dasar-dasar pendidikan Islam adalah dalam ataupun bersumber dari ijtihad. Ijtihad adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh para ulama. Tentu ulama yang di sini adalah ulama yang memang tingkat keilmuannya tidak diragukan lagi. Dalam ulama-ulama di sini adalah para mujtahid yang menentukan ataupun menetapkan suatu hukum syariat Islam terhadap hal-hal yang tentunya ditegaskan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Jadi di sini para imam mujtahid di sini adalah menjadi dasar ketiga dalam penyelenggaraan pendidikan Islam, manakala dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis ini belum bisa mencukupi ataupun masih terdapat hal-hal yang belum bisa kita terima,
Maka kita berpedoman dasar-dasar pendidikan Islam itu adalah pada para mujtahid yang menjelaskan tentang hal-hal yang tentunya juga sesuai dengan konsep daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Itu setidaknya yang bisa saya sampaikan mengenai pembelajaran kali ini, yaitu sumber dan dasar pendidikan Islam. Semoga apa yang sedikit yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya kepada diri saya sendiri, untuk lebih dan kedepannya mampu menjelaskan hal-hal yang tentunya lebih bermanfaat lagi. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.